Sekarang, dengarkan baik-baik. Saat ini, hampir semua orang ngomongin emas. Timeline penuh, grup WhatsApp ramai. Judul berita sama semua, harga emas tertinggi sepanjang sejarah. Dan di titik ini, muncul satu kalimat yang sering banget kita dengar. Wah, emas udah kemahalan. Masalahnya bukan di kalimat itu. Masalahnya adalah apa yang kamu lakukan setelahnya. Sebagian orang panik, sebagian lagi FOMO, tetap masuk meski nggak yakin. Dan sebagian cuma nonton sambil berharap harga turun. Tapi ada satu kelompok yang justru diam-diam berpikir beda. Mereka bukan nanya, emas mesti naik atau enggak. Mereka nanya, kalau semua orang sudah di emas, aset apa yang mulai diabaikan? Karena smart money itu jarang masuk saat semua orang teriak ayo. Mereka masuk saat logika masih dingin dan harga masih masuk akal. Dan di fase seperti sekarang, saat emas sudah terlalu padat perhatian, ada satu aset yang mulai sering muncul di radar mereka. Bukan karena hype, bukan karena janji cepat kaya, tapi karena posisi. Aset yang selama ini dianggap biasa, sering diremehkan, jarang dibahas serius. Namanya perak. Tapi sebelum kamu langsung bereaksi, tenang dulu. Ini bukan ajakan beli, ini bukan bilang perak lebih hebat dari emas. Dan ini jelas bukan cerita aset murah jadi kaya. Ini cerita tentang cara berpikir yang berbeda saat pasar sudah ramai. Kalau kamu masih melihat aset cuma dari mahal atau murah, video ini penting buat kamu. Aset bagus tapi salah timing adalah keputusan buruk. Sekarang kita lurusin satu hal dulu. Emas naik itu bukan masalah. Emas mahal juga bukan kesalahan. Masalahnya muncul saat cara berpikir kita ikut naik, tapi logikanya enggak. Banyak orang masuk ke emas hari ini bukan karena rencana, tapi karena takut ketinggalan. Takut salah langkah. Takut nanti nyesel karena harusnya beli dari kemarin. Dan ini manusiawi. Tapi di dunia keuangan, emosi yang paling mahal itu bukan takut rugi, tapi takut tertinggal. Di fase seperti sekarang, emas bukan cuma aset. Emas sudah jadi headline. Semua orang lihat grafik, semua orang lihat angka, tapi sedikit yang bertanya, risikonya sekarang di mana? Karena semakin tinggi perhatian ke satu aset, biasanya semakin banyak orang masuk tanpa perhitungan. Dan disitulah posisi orang awam dan smart money mulai berbeda. Orang awam fokus ke naiknya masih kuat nggak? Smart money fokus ke kalau masuk sekarang, salahnya di mana? Bukan karena mereka pesimis, tapi karena mereka sadar satu hal penting. Aset bagus pun bisa jadi keputusan buruk kalau timing dan posisinya salah. Ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal sudut pandang. Dan di momen seperti inilah, biasanya muncul satu pertanyaan yang jarang dibahas di permukaan. Kalau emas sudah terlalu ramai, kalau risikonya sudah makin terasa, apa alternatif berpikir yang masuk akal? Bukan untuk menggantikan emas, tapi untuk menyeimbangkan keputusan. Dan dari sinilah pembicaraan tentang perak mulai muncul. Perubahan pola pikir smart money. Di titik ini, kita masuk ke bagian yang sering terlewat. Smart money itu bukan orang yang selalu benar, tapi mereka hampir selalu tenang saat orang lain gelisah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat aset dari satu sisi saja. Mereka melihat konteks. Saat satu aset sudah terlalu ramai dibicarakan, mereka tidak langsung kabur. Mereka mundur setengah langkah, lalu bertanya, di posisi seperti ini, keputusan apa yang paling rasional, bukan yang paling populer? Perhatikan satu hal, smart money jarang mengejar puncak, bukan karena mereka takut ambil resiko, tapi karena mereka paham margin kesalahan di puncak itu kecil sekali. Di fase emas seperti sekarang, pertanyaannya bukan lagi emas bagus atau tidak. Pertanyaannya berubah jadi, berapa besar ruang salah kalau saya masuk hari ini? Dan di saat banyak orang fokus ke satu aset yang sama, aset lain sering tertinggal perhatian. Bukan karena jelek, tapi karena narasinya kalah ramai. Disitulah smart money mulai melirik alternatif. Bukan untuk all in, bukan untuk spekulasi liar, tapi untuk menata ulang posisi. Ini bukan soal pindah kubu, ini soal menyebar resiko dengan kepala dingin. Dan di fase seperti ini, salah satu aset yang mulai sering disebut bukan karena sensasi, tapi karena logika adalah perak. Harga emas makin tinggi, perak makin relevan. Sekarang kita lurusin dari awal.
Perak itu bukan emas versi kecil, dan perak bukan aset pengganti emas. Perak itu punya peran yang berbeda. Kalau emas identik dengan penyimpan nilai, perak itu berada di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, dia tetap logam mulia, punya sejarah sebagai alat lindung nilai. Tapi di sisi lain, perak juga dipakai secara nyata di dunia industri, elektronik, energi, teknologi. Artinya apa? Pergerakan perak tidak hanya dipengaruhi sentimen ketakutan, tapi juga kebutuhan nyata ekonomi. Dan ini penting, karena saat ekonomi bergerak dan teknologi terus berkembang, perak punya permintaan yang bukan cuma spekulatif. Itulah kenapa perak sering bergerak lebih lambat dari emas, tapi ketika dia bergerak, biasanya lebih sensitif. Sekarang hubungkan dengan kondisi hari ini, saat emas sudah banyak dibicarakan, sudah banyak dipegang, dan harganya sudah naik tinggi. Perak justru masih sering diperlakukan sebagai aset opsional, bukan prioritas, bukan headline, dan disitulah relevansinya. Bukan karena perak pasti naik, bukan karena perak lebih hebat, tapi karena posisinya belum terlalu padat. Smart money melihat ini bukan sebagai peluang cepat, tapi sebagai opsi strategis, sesuatu yang bisa dipertimbangkan saat satu aset utama sudah terasa berat untuk ditambah. Kenapa smart money mulai melirik perak? Sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Kalau perak bukan pengganti emas, bukan juga jalan pintas, kenapa justru mulai dilirik sekarang? Jawabannya sederhana, posisi. Smart money tidak tertarik pada aset karena murah atau mahal. Mereka tertarik karena resikonya masih bisa dikendalikan. Saat emas sudah tinggi, bukan berarti emas akan jatuh. Tapi artinya, ruang salah semakin sempit. Masuk terlalu awal bisa rugi. Masuk terlalu telat juga beresiko. Di kondisi seperti itu, aset yang belum terlalu padat mulai terlihat menarik sebagai penyeimbang. Dan disinilah perak masuk. Perak masih sering dipandang sebelah mata, masih jarang dibahas serius, dan itu justru membuatnya relevan untuk orang yang berpikir panjang. Bukan untuk mengejar lonjakan cepat, tapi untuk menata ulang komposisi aset. Smart money sering menggunakan perak sebagai aset pelengkap, penyeimbang risiko, dan cadangan strategi, bukan sebagai andalan tunggal. Mereka paham satu hal penting. Saat semua orang masuk ke pintu yang sama, pintu lain sering diabaikan. Dan keputusan cerdas sering lahir dari tempat yang sepi, bukan yang paling ramai. Itulah kenapa perak mulai sering muncul di percakapan yang tidak viral, tidak headline, tapi berbobot. Jangan lihat perak dari harga dan gengsi. Di titik ini, biasanya muncul reaksi seperti ini. Perak kan murah. Perak itu buat orang yang nggak sanggup beli emas. Atau peraknya nggak seprestisius emas. Kalimat-kalimat ini sering muncul, dan wajar. Karena selama ini, kita diajarkan melihat aset dari harga dan gengsi. Padahal di dunia keuangan, aset itu tidak dinilai dari kelihatannya, tapi dari fungsinya. Murah atau mahal itu soal nominal, nilai itu soal peran. Perak memang lebih terjangkau, tapi itu bukan kelemahan, itu karakter. Karakter yang membuatnya lebih fleksibel, lebih sensitif terhadap siklus, dan bisa bergerak berbeda dari emas. Kesalahan lainnya adalah menganggap kalau asetnya kecil, dampaknya juga kecil. Padahal yang menentukan hasil bukan besar kecilnya aset, tapi cara dan timing kita masuk. Smart money tidak meremehkan perak. Mereka juga tidak memujanya. Mereka menempatkan perak secukupnya sesuai fungsi. Karena yang berbahaya di investasi bukan aset yang murah, tapi keputusan yang emosional. Dan kesalahan terbesar justru terjadi saat orang membeli aset mahal tanpa benar-benar paham risikonya. Posisi yang sehat. Cara melihat perak dengan benar. Di bagian ini, penting untuk kita jujur. Perak bukan jawaban untuk semua orang. Dan perak juga bukan solusi instan. Kalau kamu mencari aset yang pasti naik, atau berharap satu keputusan bisa langsung mengubah hidup, itu bukan di sini. Cara melihat perak yang sehat adalah melihatnya sebagai bagian dari strategi, bukan sebagai bintang utama. Smart money jarang jatuh cinta pada satu aset. Mereka jatuh cinta pada keseimbangan. Mereka paham setiap aset punya fase kuat dan lemah. Dan tugas kita bukan menebak masa depan, tapi menyiapkan posisi.
Di saat emas sudah berat untuk ditambah, perak bisa jadi ruang bernapas, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengurangi tekanan keputusan. Ini bukan soal berapa gram yang kamu punya. Ini soal cara kamu menata risiko. Dan disinilah banyak orang salah. Mereka ingin kepastian, padahal pasar tidak pernah memberi itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuat keputusan yang masuk akal hari ini dengan informasi yang kita punya sekarang. Perak dalam konteks ini bukan simbol kemiskinan, bukan juga simbol kecerdikan ekstrim. Dia hanya alat, dan alat itu berguna kalau ditempatkan dengan benar. Mindset bijak investasi. Di dunia keuangan, yang sering membuat orang salah langkah bukan karena mereka kurang informasi, tapi karena mereka ikut arus tanpa sadar. Saat semua orang bicara emas, mudah sekali merasa tertinggal. Seolah-olah, kalau tidak ikut sekarang, kita akan kehilangan kesempatan besar. Padahal, setiap fase pasar selalu menyisakan pilihan. Pilihan untuk ikut keramaian, atau pilihan untuk berpikir lebih tenang. Perak mungkin tidak sepopuler emas, tidak sering jadi headline, tidak selalu terlihat menarik. Tapi justru karena itu, dia mengajarkan satu hal penting, bahwa keputusan keuangan yang sehat tidak selalu datang dari tempat yang paling ramai. Ini bukan tentang emas versus perak. Ini tentang cara kita mengambil keputusan saat emosi pasar sedang tinggi. Kadang yang perlu kita upgrade bukan portofolio, tapi sudut pandang. Karena aset hanyalah alat. Yang menentukan hasil akhirnya tetap cara kita berpikir, cara kita bersabar, dan cara kita menempatkan resiko.